mama, kakak tuh nggak ada lagi. Pokoknya dia hilang begitu, saya nggak tahu kemana dia jatuh, bagaimana cara dia jatuh, dan tidak ada bunyi. Nah, air mulai naik terus ke bawah, masuk ke dalam air kan, masuk ke dalam air. Sebenarnya sudah, ya Tuhan, kalau sudah waktunya, saya ikhlas deh gitu. Ada lewat mobil, disuruh naik ke mobil tuh. Cepat naik sini, saya nggak mau karena apa? Anak saya yang laki itu masih sama mertua saya. Apapun yang terjadi, walaupun udah habis umur, ya udah maunya satu ini sebenarnya. Dari darat ke laut, darat ke laut itu banget, macam diobok-obok, dihantam pusingan air tuh sampai ini akhirnya di tengah laut 5 hari itu 5 malam. Pas kebetulan itu 5 hari 5 malam kapal lewat, kapal dari Melabuh, mereka yang nolong ini. Terus sampai ke situ Yuni nggak tahu kemana arah pulang. Udah tahu di sini nggak ada lagi rumah. Itu saya melihat ke kiri gitu, kok mobil dikejar rumah gitu ya, kok bisa mobil dikejar rumah gitu kan, nggak kepikiran gitu. Jadi mobil tuh didorong sama rumah gitu. Terus ada orang naik motor, lari kak, air pasang katanya gitu, gitu. Terus ada genangan air. Terus orang mulai teriak lagi, air. Saya naiklah ke atas pohon. Saya liatin orang gitu lari kan. Saya naik ke atas pohon dan saya tinggal di pohon sampai keesokan harinya. Jadi malamnya itu hujan gitu ya. Pas malam pertama kami naik gunung, malamnya itu ada pasien melahirkan. Namanya Bu Epa. Dengan nggak ada apa-apa, dengan nggak ada perlengkapan apa-apa, apapun nggak ada waktu itu. Ya udahlah, saya pergilah ke tempat yang itu. Tahu Bu, di tengah ramainya orang, pasien tuh di tengah, tidur di tengah. Saya jumpa waktu udah ini ya, maksudnya saya tanya sama yang itulah yang melahirkan tuh, kayak mana, apa ada pendarahan? Nggak ada, dia bilang tuh bagus, insya Allah bagus, pokoknya bayinya sehat. Kalau menurut saya itu luar biasa ya. Memang itu kan skalanya dunia ya. Orang tuh memang berlomba-lomba untuk memberikan bantuan gitu ya. Mulai dari fisik, materi, bantuan, dukungan mental juga. Nah itu banyak, penguatan kapasitas itu banyak banget. Karena salah satu komponen terbesar dari respon UNFPA di Aceh itu kesehatan reproduksi. Jadi tugas saya waktu itu memastikan bahwa intervensi kesehatan reproduksi bisa berjalan sesuai rencana. Kemudian satu hal yang menarik juga, kebutuhan akan pembalut. Karena pada waktu itu masih belum masuk ke dalam pikiran kita karena bencana besar, kita fokus makanan, kebutuhan dasar. Tiba-tiba kita datang ke kamp pengungsian, ibunya minta kami butuh pembalut. Nah, waktu itu kebetulan disiarkan oleh Metro TV, disiarkan bahwa pengungsi di Aceh butuh pembalut. Kemudian datanglah bertruk-truk pembalut ke Banda Aceh, tapi celana dalamnya lupa. Karena mereka nggak memperhatikan bahwa untuk pembalut itu, untuk bisa dipakai harus disertakan dengan pakaian dalam. Karena memang sebelumnya Indonesia nggak pernah mengalami bencana yang sedemikian besarnya, jadi banyak cerita, banyak lesson learned yang kita pelajari dari tsunami di Aceh itu. Kesiapsiagaan bencana satu. Kalau aktivis seperti saya juga, saya jadi lebih paham cara memberikan bantuan segera. Apa yang paling dibutuhkan. Itu waktu bikin list itu jadi mudah gitu, karena udah punya pengalaman. Kalau yang jelas itu gara-gara tsunami, Aceh jadi damai, Mbak. Nggak lagi berantem. Tsunami Aceh itu kan jadi pemicu Undang-Undang 24 tahun 2027. Tanpa ada tsunami itu, tidak akan ada pemikiran dari civil society untuk mendorong Komisi 8 membuat undang-undang itu. Tahun 2008 dibentuklah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi ada dedicated agency yang benar-benar bertanggung jawab untuk penanggulangan bencana, dan paradigmanya itu berubah. Kalau dulu sebelum tsunami kita selalu fokus ada bencana kita respon. Jadi fokus hanya pada disaster respon atau respon bencana. Tapi setelah tsunami terjadi kita baru sadar ternyata semua aspek dari bencana itu harus kita siapkan, mulai dari kesiapsiagaan, kemudian pada saat bencana terjadi kita bisa respon, kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dan itu tidak hanya untuk Indonesia, untuk pemerintah Indonesia, tapi di internasional, di UN sendiri juga itu semacam wake up call gitu.